Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai shortcut yang telah saya buat untuk menjawab ujian akhir semester genap pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini untuk soal pertama saya diminta untuk membuat database dengan menggunakan MySQL, kemudian buat rancangan antarmuka atau GUI menggunakan platform Java dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, displaying data. Kedua, insert data, update data, delete data, dan searching data. Nah, nomor dua ini berdasarkan nomor satu, saya diminta untuk membuat video yang telah saya lakukan sekarang untuk simulasi aplikasi dan shortcut yang saya buat. Nah, di sini keterangannya diminta membuat tabel mahasiswa dan dosen. Untuk nilainya mahasiswa yaitu NIM, sejumlah 11 integer, nama 19 char, dan alamat jumlah 20 varchar, IPK, float, dan ID dosen. Dengan tabel ini saya diminta membuat, ini telah saya buat tabel, kedua tabel yaitu dengan dosen dan mahasiswa. Di dalam dosen sudah saya tentukan, sudah saya buat 4 nilai dosen, dan di sini ada 2 mahasiswa yang telah saya buat. Nah, untuk shortcutnya ini saya telah membuat dari program Java. Mungkin ya sekilas kita akan membuat program yang CRUD itu tadi, yaitu create, update, delete, dan create, update, dan delete. Di sini saya akan menggunakan programnya. Nah, di sini yaitu data mahasiswa. Kita untuk awal mungkin kita menampilkan data, diminta menampilkan data. Nah, di sini ada data yang minta ditampilkan adalah display data. Nah, ini untuk display data. Nah, untuk insert data kita bisa menggunakan fitur yaitu tambah. Maka kita akan menambahkan nimnya, anggaplah 9 berikut. Untuk nimnya ini maksimal 11 karakter, dan nama anggaplah nama saya sendiri, dan alamat mungkin Jakarta. BK ini harus float ya, atau desimal. Itu 3 dosen. Ini kenapa ada dosen? Karena ada tabel yang menghubungkan antara dosen dan mahasiswa. Jadi kita harus menemukan data yang dan juga dosennya juga. Anggaplah dengan 6 ID dosen ini kita bisa menemukan dosen ID. Dan yang kedua, dengan ID ini kita bisa masukkan dosen gugur, ini Asep, dan terakhir di. Nah, maka kita setelah kita input ini semua, kita bisa simpan. Nah, sukses ya. Untuk insert datanya berhasil, update data. Update data di sini saya akan mengubah nama ini yang telah saya buat tadi. Kita ubah, anggap saja namanya Mawar. Sudah ada. Namanya Dodi. Nama oke, kasih. Oke. Dosen Budi. Ini menghasilkan nama Dodi, kasih, ganti nomor 2, dan dosen. Itu untuk update. Untuk delete data, kita bisa mendelete data ini. Ini data yang setelah saya buat sebelumnya. Karena untuk menguji delete data kita akan
Nah, hilang ya. Untuk yang terakhir, searching data. Searching data dalam programnya update. Nah, untuk metode cari di sini telah saya masukkan query untuk menampilkan seluruh mahasiswa terlebih dahulu. Nah, di dalam query itu saya akan menampilkan data uh, NIM, nama, alamat, IK, dan dosen. Ada pada function ini saya akan mencari data berdasarkan NIM. Jadi yang kita cari itu seharusnya menggunakan NIM. Nah, maka kita coba untuk cari yang telah 9. Nah, kita ambil satu ini saja. Terus lalu di sini saya tutup search. Nah, itu untuk pengujian searching data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari awal. Ada pada source code-nya ini. Untuk header ini, mengapa saya tampilkan header? Karena di sini kita akan menampilkan name, nama, alamat, IPK, dan dosen. Nah, berhubung ini ada multiple choice, maka yang saya ambil ID dosen. Jika ID dosen dipilih, maka yang muncul adalah nama dosen. Dari mana? Dari database ini, dosen. Nah, pada ID dosen ini 121 123 namanya Udin. Dan yang kedua 123 221 namanya. Nah, yang ketiga 123 456 namanya harusnya Asep. Dan ini 123 987 harusnya Budi. Nah, dari situ lalu untuk tabel mahasiswa di sini yang saya tampilkan yaitu NIM. NIM itu dari baris ke 0. Kenapa 0? Karena nilai yang ditampilkan dari sini itu berawal dari 0. 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk yang pertama yang saya tampilkan adalah TXT NIM. TXT NIM ini dari mana? Dari desain ini. TXT NIM. Nah, TXT NIM ini saya ambil dari data ini. Dan TXT nama, alamat, IPK, dosen. Ini TXT nama. TXT nama, alamat, IPK, dan TXT nama dosen. Nah, ID dosen. Nah, ID dosen setelah ID dosen tadi kita akan sini saya membuat button hapus. Mengapa demikian? Karena untuk memenuhi soal ini delete data. Nah, pada delete data itu saya masukkan function button hapus ini. Fungsinya untuk menghapus data yang sudah ditambahkan. Nah, fungsinya saya harus memilih dulu mana data yang harus dihapus. Mengubah ini. Nanti ketika akan dihapus, akan muncul warna seperti ini. Anda yakin dan akan hapus data ini dari mana? Dari sini. Nah, ketika dipencet ini pasti akan muncul notifikasi seperti ini. Dan untuk query-nya menghapus data tadi, saya telah memasukkan logika. Jadi
ketika jawaban sama dengan yes, berarti kalau kalau hapusnya ditekan yes, maka akan melakukan perintah ini. Nah, apabila ditekan no, maka akan melakukan perintah ini. Jadi akan dibatalkan. Nah, kalau ditekan yes, nanti akan menjalankan ini dengan SQL menghapus dari mahasiswa, di mana NIM-nya yang dihapus tadi itu tadi. Nah, untuk batal ya ini saya masukkan variabel yang dari sini, dari set tombol, clear, dan aktif. Untuk searching di sini saya melakukan search berdasarkan NIM. Mengapa demikian? Karena NIM pada database yang NIM pada database yang telah saya buat ini, dia ini termasuk primary key. Jadi karena primary key ini nilainya harus unik dan tidak ada yang boleh sama, berarti maka akan lebih memudahkan saya untuk mencari parameter tersebut. Nah, di sini saya memasukkan function dengan query memilih semua data dari mahasiswa di mana NIM-nya seperti nilai yang dimasukkan di txt search ini. Nah, karena ini like bukan sama dengan, jadi memiliki nilai yang similar atau apa ya, seperti atau kembar, yang bisa dibilang serupa mungkin kata yang tepat. Nah, dalam query tersebut saya telah memasukkan while pada result kuliah next ini barisnya dengan baris result kuliah, di mana nanti akan mengambil baris dan ini data tabelnya akan menampilkan seperti bawah ini, yaitu NIM, nama, alamat, BK, dan di dosen, seperti yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Untuk fungsi tambahnya mungkin saya akan menambahkan data karena memiliki NIM dengan nama saya alamatnya mungkin Jakarta KT 2,8 di Nah, ketika setelah saya isi dan saya simpan, maka datanya akan masuk. Ini editnya ini kita files. Nah, untuk button ubah kita harus pilih dulu, menyeleksi data mana yang akan kita ubah dulu. Misal saya ubah namanya menjadi aku. Simpan nanti akan menjalankan perintah seperti ini. Jika nih variabel i yang tabel mahasiswa ini tidak ada perubahan, maka akan menjalankan ini, kita akan memilih dulu data mahasiswa yang akan mana yang akan diubah. Nah, ketika sudah dijalankan dan disimpan, maka akan menjalankan perintah data. Tombol simpan ini kita masukkan karena keperluannya untuk menyimpan data seperti ini. Akan mengupdate. Jadi pada fungsi simpan ini kita bisa mengupdate mahasiswa apabila ada perubahan nama, alamat, IPK, dosen atau nah,
lebih seperti itu. Ini saya melakukan join pada database-nya yang lebih sama. Nah, untuk void clear ini mungkin untuk menghapus, jadi nanti akan dihapus semua bila dapat seperti ini, bukan lagi bisa dihapus. Ini untuk koneksi pada database, karena di sini nama saya user dan password saya default yaitu root dan kosong maksudnya, dan localhost-nya saya namai database-nya kuliah, mencari data yang seperti saya sampaikan tadi, cari function juga seperti itu. Ini untuk mencari nama dosen, keperluannya untuk ini, jadi kita mengambilnya dari ID dosen. Mungkin itu saja dari label mahasiswa. Di sini saya membuat data dosen juga, kurang lebih sama seperti kuliah tadi, namun yang membedakan di sini adalah di sini untuk data dosen. Nah, apabila berhubung ini dosennya masih ada 4, maka kita coba akan mempraktekkan menambahkan dosen. Kita klik tambah dulu dengan ID, namanya tambah, alamatnya Bogor Selatan, dosen misalnya 02. Simpan. Nah, ketika setelah simpan nanti akan terupdate datanya seperti ini, dan ini akan masuk di database kita. Nah, Bambang Bogor dosen. Untuk mengubahnya kita seperti tadi sebenarnya sama, kita ubah Bambang belah siapa ya, Bang Pamungkas. Nah, nah di sini namanya berupa Pamungkas dan database-nya akan terupdate Pamungkas. Oke. Mungkin itu saja bisa menurut saya. Ini untuk hapus sama seperti tadi ya. Nah, elaborasi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.